Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadila dengan NIM 1057211317119. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas final perilaku keorganisasian, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi. Rangkuman materi yang pertama yaitu orientasi situasional perilaku organisasi, penjabaran teori motivasi, peranan teori psikoanalisis, dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu orientasi situasional perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer, yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu penjabaran teori motivasi. Motivasi merupakan istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi dikaitkan dengan kemauan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi adalah kekuatan yang memulai, membimbing, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Motivasi diterjemahkan sebagai hal yang mendorong perilaku manusia untuk mendapatkan suatu tujuan. Yang ketiga, yaitu peranan teori psikoanalisis. Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan das Es atau melawan dan menghadapi tekanan das Über-Ich atau das Ich. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Freud juga mengungkapkan bahwa pertahanan ego tersebut menjadi mekanisme yang rumit dan memiliki banyak jenis. Berikut ini 7 jenis mekanisme pertahanan ego yang banyak dijumpai menurut Freud, yaitu represi, sublimasi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, pembentukan reaksi, dan regresi. Yang keempat yaitu teori pemenuhan dalam perusahaan. Kebutuhan dasar pada teori Maslow yaitu kebutuhan fisik atau fisiologi. Pada kehidupan secara umum, kebutuhan fisik dapat dicontohkan seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tidur, aktivitas seksual, tempat tinggal, dan oksigen. Kebutuhan tersebut adalah suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Sebagai permisalan, seseorang akan mencari makanan atau minuman terlebih dahulu ketika merasa dirinya kelaparan atau kehausan, dan cenderung menahan diri untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contohnya dalam manajemen perusahaan yaitu, pada teori hierarki, kebutuhan Maslow juga membahas dari sisi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Kebutuhan fisik atau fisiologis yang harus dipenuhi karyawan di suatu perusahaan adalah upah minimum atau standar gaji minimum. Karyawan mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan pastilah gaji atau upah yang akan menjadi alasan utama. Sebelum kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka karyawan akan sulit untuk berkembang, apalagi memberikan prestasi dan kontribusi besar pada perusahaan. Oleh karena menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, maka perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari para karyawannya. Hal ini juga dapat menjadi motivasi awal bagi karyawan untuk bekerja lebih giat dan memperbaiki citra perusahaan di mata angkatan kerja. Materi yang kedua yaitu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya isu migran dan keberagaman. Yang pertama, isu migran dalam organisasi. Isu mengenai hak asasi pekerja migran menjadi fenomena yang banyak dibicarakan dalam dunia internasional. Di tahun 1999, Komisi Hak Asasi PBB memberikan mandat untuk mengkaji serta menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut pada pekerja migran di dunia. Jika dilihat pada sejarahnya, sejak pemerintahan Presiden Soeharto, pekerja migran dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hingga hari ini, Indonesia telah menjadi negara nomor 2 pengekspor pekerja migran di dunia, di mana sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar nomor 2 setelah sektor minyak dan gas di dalam negeri. Indonesia memerlukan aturan baru untuk melindungi hak pekerja migran dengan menandatangani Konvensi Migran pada tahun 1990. Yang kedua yaitu keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualitas yang berbeda termasuk ke dalam kelompok budaya.
Keberagaman mengacu kepada semua orang yang berbeda seperti usia, ras, status, fisik, pendapatan, dan gaya hidup masing-masing. Beberapa bagian organisasi atau perusahaan mendefinisikan keberagaman itu merupakan kerangka dimensi yang terbatas. Tetapi organisasi juga bisa merangkul lebih jauh perbedaan yang mempengaruhi cara orang mendekati, berinteraksi antar sesama, memperoleh kepuasan kerja, dan menempatkan orang-orang di organisasi atau perusahaan tersebut. Materi yang ketiga yaitu saran perihal bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan zaman dan kemajuan sebuah negara dan peradaban. Sebagai generasi milenial, mahasiswa memiliki beberapa peran, antara lain sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus memiliki visi misi yang jernih, gigih mencapai target, memiliki sikap kritis dan analitis, memiliki pengetahuan kepemimpinan, dan bisa menjadi contoh, serta memiliki trust yang kuat di hadapan orang sekitar. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi milenial perlu selalu meningkatkan kualitas diri, di antaranya dengan meningkatkan skill bakat kekinian yang dibutuhkan seperti penguasaan teknologi dan kemampuan berbahasa, meningkatkan relasi, meningkatkan kualitas diri dalam bidang pendidikan, dan berupaya berkolaborasi secara personal. Dengan begitu, mereka akan dapat mampu bertahan di tengah pesatnya persaingan sehingga tidak tergilas oleh keadaan. Baik, sekian paparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.